Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, juga selamat apa kabar untuk teman-teman subscriber. Berjumpa lagi ya dengan saya Iqbal Madura, khusus konten-konten mancing. Dan pada kali ini saya tidak mau mancing, bos. Saya tidak mau mancing, tidak mau mereview alat-alat mancing. Saya sekarang bersama, ya mungkin tidak asing lagi ya di YouTube saya yang sudah sering atau bisa dikatakan teman saya mancing ketika mancing ke tambak, ke rawa, kemana saja tetap bareng di dekat saya ini, bos ya. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan ini, bos ya, dan akhirnya bisa berjumpa lagi langsung. Saya komentari, bos ya. Saya mau mewawancarai pengalaman-pengalamannya si oh ya, perkenalkan dulu, bos ya. Untuk namanya, bos ya. Harusnya yang undang dong. Oh iya, ini maunya langsung saya perkenalkan, bos ya. Ini namanya Tocil ya, bos ya. Tocil Tanah Garam. Ini terkenalnya Tocil Tanah Garam, bos, di Madura. Bahkan di kalangan Jawa Timur mungkin sudah tahu ya kalau yang Tocil Tanah Garam itu siapa, seperti itu, bos. Dan saya langsung mau menanyakan sedikit banyak tentang pengalaman awalnya, terus sampai pindah ke yang katanya sekarang itu pindah ke pemancingan Galatama, bos, seperti itu. Mungkin langsung bisa dijawab secara natural oleh Kak Tocil selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Awal mulanya mancing itu tahun berapa untuk Kak Tocil itu? Yang jelas awal mula saya mancing itu pada waktu masih sekolah Taman Kanak-Kanak. Ya. Terus TK. Kalau sekarang kan kerennya Taman Kanak-Kanak. Sama sih, coba artinya sama. Dulu mancingnya di sungai. Oh, di sungai. Bukan di sungai. Kalau sungai kan skalanya besar. itu masih belajar berarti ya? Kali. Oh ya, di kali. Kalau orang desa itu bilangnya, karena kan saya di desa, leke, ngomongnya leke. Leke itu kali sebenarnya. Dulu itu mancingnya dengan pakai joran bambu. Oh, bambu yang buatan sendiri gitu. Iya, Oh iya. bos. Cuman menariknya pada waktu dulu itu saya mancing dari TK sampai SD itu, kalau bambu yang nyari di pekarangan rumahnya orang atau di bambu-bambu yang tertanam itu, bagi teman-teman yang mancing pada waktu itu kurang apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kurang gitu. Kurang gitu ya. Teman-teman waktu itu nyuri bambu, tapi di pasar untuk gantungan baju Agar gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya kan mitos gitu, anggapan aja. Nah itu menarik, ambil bambu yang bagus, karena tua juga. Kalau bambu yang sudah di pasar itu, bambu yang bagus itu pasti sip. Nah, itu mancingnya ya kalau dan hanya pada waktu musim hujan saja. Oh, targetnya untuk mancing dulu itu yang untuk si TK SD. Iya, itu kenapa kalau waktu hujan biasanya kan yang diincar oleh teman-teman itu, termasuk saya itu lele. Kalau orang Madura kan bilangnya siongan gitu, karena kalau musim kemarau lele itu tidak mau makan, katanya seperti itu. Karena Katanya ya. Iya. Ya kremar atau wadel gitu. Wadel itu yang dipancing gitu. Dari SD dari TK sampai SD itu. Nah mungkin keturunan kenapa saya suka mancing itu mungkin dari bapak. Oh, dari bapak. Berarti punya histori memang suka mancing ya? Bapak suka mancing. Sampai ya kalau sekarang sudah karena faktor usia. Tapi kalau masih pada waktu masih sehat, mudanya itu sering mancing garam. Bisa dibilang ini
adalah keturunan dari Englar. iya. Iya, ini Engler Madura ini bos ya. Oke. Terus ini apa? Setelah dari TK ke SD itu mungkin apakah pernah punya niatan berhenti mancing apa gimana atau tetap melanjutkan setelah lulus SD sampai sekarang kok bisa sampai terkenal di kalangan mancing Madura gitu loh. Kalau orang mancing itu kan sebenarnya kan kalau ada pertanyaan ada niatan berhenti itu kan sepertinya pekerjaan. Iya. Pekerjaan mancing gitu. Tapi kan mancing itu selain hobi ya bisa dibilang hobi, mancing itu bisa dibilang hobi, tapi pada perkembangannya kan mancing itu olahraga. Olahraga memancing. Olahraga mancing betul. Dan sangat banyak penggemarnya. Kalau dibilang berhenti tidak ada niatan, tapi sempat pernah tidak mancing selama beberapa tahun ya dikarenakan entah faktornya pada waktu itu setelah saya pindah dari desa ke kota ke Pamekasan, dari Pegangan pindah ke kota, tidak punya teman untuk diajak mancing, sedangkan orang tua pada waktu itu sibuk masuk kantor di pekerjaan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ketemulah dengan teman-teman pada waktu itu yang suka mancing juga. Akhirnya saya dari mancing kali pindah ke tambak. Ke tambak awalnya, ke tambak air payau kan di sini bisa dibilang tidak ada kalau tambak air tawar itu jarang berarti ya. Di kalangan Pamekasan berarti jarang berarti ya. Mancing ke tambak, ya ikan-ikan yang targetnya itu mujair gitu. Sempat juga nyolong ikan bandeng namanya orang yang pada waktu itu sudah ada tulisan larangan dilarang mancing. Orangnya itu kan anggap tambak itu yang dilarang ada di sebelah kiri. Nah kita menghadapnya ke kanan. Tapi, ini pengalaman lucu nih bos. Tapi senarnya itu ke belakang. Iya. Setik tetap ke depan, cuman senarnya ke belakang. Ketika ikan ini modal setik itu ini lemparnya. Iya bos. Jadi ini itu kan pengalaman. Tapi tidak perlu dicontoh. Tidak untuk diri bos ya. Ini karena kalau di Madura itu kalau sudah tidak boleh dilarang mancing jangan dilakukan, karena mungkin ini hanya pengalaman pas waktu kejadiannya tidak terduga bos ya. Nah ini sempat didatangi kan sama orangnya pada waktu itu yang punya tambak, entah yang punya atau yang jaga saya juga tidak tahu. Ditanya sama orangnya, bilangnya itu tidak boleh dipancing. Dipancingin. Akhirnya pindah lokasi. Dan nanya orangnya, pertamanya sebelum bilang tidak boleh dipancing, nanya oleh minyak dong. Dapat banyak. Terus bilangnya enggak, kuno le situng nom. Cuma dapat satu gitu ya. Dapat satu kuno le situng nom gitu. Yang ketahuan satu. Iya tak pernah cong kalah kun situng. Tapi di dalam tas itu sekitaran 80 ekor. Tidak untuk ditiru ini Mas ya. Karena kalau ditiru ini membahayakan para peternak bandeng yang ada di Empang ataupun di Tambak Mas ya. Nah, jadi ini sekitar pengalamannya si Kak Tocil di perjalanan mancing selama sampai sekarang Mas, seperti itu. Ya. Tapi kan kalau dulu itu kan sebenarnya teknik-teknik memancing itu kan dari dulu sudah ada. Dan pada waktu itu saya kan tidak tahu teknik memancing dengan umpan buatan, teknik pelampung atau teknik dasaran itu kan sebenarnya kan dari dulu sudah dikerjakan, sudah ada, tapi pada waktu itu saya juga tidak tahu namanya itu teknik apa gitu. Tapi cuma bisa menggunakan saja. Ya, gitu. Mancing dapat ikan intinya seperti itu. Cukup gitu ya, mancing dapat ikan cukup gitu ya. Targetnya kan apa saja. Nah, seiring berjalannya waktu
Akhirnya kenal yang namanya ikan kakap putih atau barramundi gitu. Terus kalau di laut itu ada yang namanya ebe, tapi orang sini bilangnya jem-kejem atau capret gitu. Berarti si Kak Tocil ini sudah sering juga mancing ke laut berarti ya? Sudah sering gitu. Ya bisa, kalau dulu setelah kenal dengan beberapa orang yang suka mancing itu, akhirnya orang-orang itu ternyata orang-orang itu juga suka mancing ke tengah laut. Terus saya diajak naik perahu. Awal-awalnya memang mancing di tengah laut itu saya sempat mau tidak mancing ke tengah laut. Kenapa? Iya. Ya mabuk. Mabuk ya. Ini pertama kali bos ya. Karena mabuk laut itu lebih parah daripada mabuk minuman gitu. Ini bilangnya bos, mabuk di lautan lebih parah dengan mabuk di minuman bos katanya bos. Lebih parah dengan mabuk-mabuk ketika naik bis mungkin seperti itu ya bos ya? Bukan. Nah, gimana? Mabuk minuman alkohol. Lebih parah. Lebih parah. Kalau mabuk minuman alkohol itu habis muntah mungkin sudah merasa ringan enakan badan sudah nyaman. Sudah oke gitu ya. Sudah oke dibawa tidur. Kalau mabuk laut itu enggak. Muntah masih muntah lagi sampai keluar yang isi paling paling dalam sampai warna kuning. Iya. Ini berapa kali kejadian ini? Berapa kali? Di laut itu saya baru yang mabuk itu 2 kali. Ketiga kalinya baru enggak. Baru bisa merasakan baru. Nah, awalnya tidak menikmati mancing di laut itu karena apa? Ya mabuk. Mabuk ya, oke. Mabuk mau mancing gimana orang mabuk? Orang mau pegang mancing gimana? Orang bangun saja juga tidak bisa. Kalau mabuk minuman mungkin habis itu minum ini sudah bisa jalan lagi atau tidur. Dan gitu. Untuk ini bos ya, untuk Kak Tocil pernah menaklukkan berapa kilo di lautan itu? Berapa kilo besarnya itu? Atau beratnya itu di lautan itu? Yang mancing di laut lah. Nih ya, sebelum ke tengah laut. Bandeng mungkin rekor terbesarnya paling enggak sekitaran 2 kilo 3 kilo. Nah ini bos, tapi sebelum ke laut bos banyak yang rekor terbanyak dapat itu pada waktu mancing di empangnya orang yang jangan ditiru ya bos ya. Ini rekor terbanyak dan rekor terberatnya selalu mancing di empangnya orang bos ya. Kalau barramundi itu paling berat rekor terberat itu sekitaran 3 kiloan 4 kilo lah. Tapi paling banyak juga pernah dapat sekitar 50 ekor barramundi. Cuman itu kan liar. Kalau barramundi di sini kan dianggap dulu, kalau sekarang banyak yang sudah tidak boleh di empang-empang itu. Karena orang-orang mancing barramundi sekarang di tambak-tambak itu terkadang bukan mancing barramundinya, hanya sebagai kamuflase saja mancing barramundi. Tapi di sebelahnya itu pasti bawa umpan untuk bandeng. Gitu. Akhirnya banyak yang tidak diperbolehkan. Untuk umpan bandeng ini katanya mau dirahasiakan ya mas ya? Tidak apa-apa. Umpan bandeng? Umpan bandeng itu tidak. Sudah banyak orang yang sudah banyak orang tahu katanya. Ini pakai umpan apa untuk Kak Tocil untuk umpan bandeng itu? Lumut pak. Ini kalau sama ada campurannya. Terus ya kalau dua targetnya itu lumut dicampur dengan tepung itu biasanya 2 targetnya. Kalau udah bandeng pasti berenang. Ini bos. Atau ikan berenang gitu. Itu mungkin bisa dicoba sama teman-teman pemancing mania. Tapi jangan di empangnya yang dilarang. Harus diliaran gitu bos kalau bisa. Jangan di empangnya orang karena itu tidak boleh bos. Kasihan yang beternak itunya bos ya. Akhirnya kan sekarang tidak boleh itu karena orang-orang yang bandel itu akhirnya mancing barramundi itu sangat susah sekarang. Spotnya sebenarnya banyak spotnya, cuma yaitu yang punya tambak juga was-was untuk mengizinkan mancing karena bandengnya habis juga. Bukan hamanya yang habis, tapi isinya juga habis. Habis ya bos. Nah, rekor terbanyak pernah dapat barramundi itu rekor terbanyak, tapi dua orang itu sekitar
sekitar 80. 80 baramundi yang 80. ditaklukkan oleh Kak Tojil ini bos ya. Ukurannya beragam, kayak ada sepanjang sandal, terus lebih 2 sandal itu Iya, misalnya. iya. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Sekarang dan di Muara di Pamekasan itu juga potensinya luar biasa dulu. Mancing baramundi itu cepat. Tapi sekarang ini bukan saya tidak mendukung yang menggunakan senapan, cuman Kebanyakan sudah pakai senapan. Ya, kebanyakan memang sekarang itu bos di Pamekasan pakai senapan bos. Jadi yang mancing itu kalah sama yang pakai senapan. Seperti itu bos. Nah ini pengalamannya sukanya pengalaman yang mungkin ada yang harus diikuti ataupun jangan ditiru ya bos ya. Untuk pengalaman dukanya ini bos, untuk mungkin pasti ada kan? Ketika mancing di tambak itu, saya pernah terjebak di tambak itu hampir 5 jam tidak bisa keluar karena terjebak hujan. Dan sepeda tidak bisa keluar sampai lumpurnya separuh sepeda. Ini bos dari jalan lurus itu jalan ke timur itu bisa belok lagi ke barat gitu. Belok sendiri. Putar balik. Iya, nunggu keringnya sekitar 5 jam baru bisa keluar. Terus waktu itu teman juga sempat ada kejadian, bukan saya, mancing itu ketika mancing baramundi itu terkena belakang sininya ketika mau strike gitu, mata kayaknya terkena di belakang leher. Cuman hampir untungnya tidak terkena saraf yang ada di belakang leher, hanyalah sampai nancep itu ya bos ya. Nancep. Cuman yang terkena hanya kulit lapisan luar saja, jadi keluar. Gitu. Ini bos ya. Sampai keluar. Pengalaman yang ini bos ya. Itu dukanya cuma itu, paling enggak ya kepanasan biasa lah. Sudah biasa, orang mancing kan sudah biasa. Orang mancing itu kan sebenarnya apa istilahnya sama seperti orang mencari jodoh. Oh iya. Oke, itu juga ini bos, suka dukanya katanya. Dukanya ini pernah melihat temennya kena mata kailnya bos, di punggungnya bos. Dan ini ya mungkin teman-teman sekarang sudah tahu kalau sekarang itu pandemi. Apakah di pandemi sekarang ini Kak Tojil tetap sering mancing ke tambak ataupun ke laut? Sekarang saya sudah tidak pernah mancing lagi ke tambak, sudah tidak pernah mancing lagi ke laut. Dikarenakan kenapa itu bos? Saya sekarang lebih menikmati, bukan lebih menarik, enggak. Lebih menikmati mancing di Galatama. Oh iya. Ini bos ya, karena ini, jelas ada ikannya. Iya, ini katanya saya dengar Kak Tojil ini sekarang jadi maskotnya Galatama di Pamekasan bos. Jadi maskotnya. Cuman ya sudah mulai dikenal. Ya sudah, karena ini mungkin beberapa kota, 2 atau 3 kota di Pamekasan ini sudah kenal yang ini terkenal siapa di Pamekasan itu terkenal dengan nama Sui. Oh Sui, ini terkenal dengan nama Sui bos ya. Dengan mungkin racikan umpannya. Oke, siap. Nanti bisa saya interview atau bisa saya istilahnya ngevlog bareng sama Kak Sui, sama Kak Tojil ini yang dikenal Kak Sui di Galatama. Cara meracik umpan Galatama lele itu seperti apa bos? Seperti itu ya. Tapi mancing di kolam itu tidak semudah mancing di liar. Oh, kok bisa gitu bos? Padahal kan jelas di kolam itu ada ikannya, iya. tapi tidak langsung makan. Itu nilai tantangannya di situ. Kalau di mancing liaran kan mungkin kita harus cari spot. Oh iya. Kalau ada ikan pasti makan sudah. Kalau di kolam ada ikan tapi belum tentu makan. Nah itu tantangannya. Awal mulanya kok bisa suka sama Galatama lele ini? Awal mulanya itu ada teman ngajak, cobalah mancing bisa nyoba mancing. Kok asik gitu, ikannya juga besar gitu. 5 kilo. Paling besar di pemancingan di sini 6 kilo. Oh 6 kilo. Dan pada waktu itu saya langsung merasakan tarikannya meskipun tidak sah makannya karena makan di luar.
Iya. Itu ketegangannya asik. Anu ya Bos ya. Iya. Gemeteran sebenarnya. Karena harus Menaklukkan si maskot di ya. kanan kiri terus biar tidak terkena pemancing yang lain. Nah itu tantangannya. Gitu. Hanya dari itu dan sering tidak dapat juga. Oh kan. berarti sering ini ya. Hanya belajar hanya sampai sekarang tahu gitu. Sampai sekarang akhirnya senang ke Galatama dan bukan tidak mungkin saya akan mancing lagi ke Tambak liaran ataupun ke laut gitu ya. tapi saya menunggu teman untuk ngajak mancing ke tengah laut karena untuk mancing di tambak itu Susah sudah banget. spotnya bukan eventnya spotnya iya. spotnya selain orang juga mancing di sungai senang juga mancing nila. Iya. Terus tapi ya itu kendalanya kalau di Pamekasan ada spot ikan di liaran itu kalau dan disetrum dikopas gitu. Nah itu Ini Bos, kendala untuk para mancing di Pamekasan itu memang gitu Bos. akhirnya spotnya kan habis gitu. Nah sebenarnya kan ini harus ada tindakan gitu, untuk melarang. Kalau hanya pemancing yang melarang, Mungkin bisa-bisa akan tengkar di tempat. Oh iya, karena betul, sama-sama betul, mencari betul. ikan. Betul, Tapi betul, kalau betul. ada semacamnya, sebenarnya di pemerintah itu kan sudah melarang untuk mengambil ikan secara besar-besaran kayak nitrum, terus potas, gitu. Cuman di daerah juga harus diperhatikan kebijakan pemerintahnya. siap. Nah ini untuk umpan andalan yang katanya ini sudah jadi perbincangan di kalangan pemancing Pamekasan atau kolam gitu. Untuk umpan andalannya Kak Tocil ini apa sih? Kalau dulu awal-awal saya pas dikenal di kolam itu Iya. dengan nama Sui itu umpan andalannya cacing laut. Cacing laut Bos. Kalau kata orang Madura rotos Bos. namanya. Rata-rata babon pasti yang makan. Tapi lama tapi rata-rata babon. Pasti babon katanya Bos. Jadi mungkin Kalau- bisa dicoba Bos ya. Tapi kalau orang yang tidak sabar dengan Jangan, ya. alternatif lain. Kalau orang yang sabar nunggu ikan makan itu pakai rotos itu potensinya pasti babon. Oke, awal mulanya yang pas dikenal di kalangan pemancing Galatama ini Bos pakai cacing laut. Cacing laut awal mulanya Bos. Untuk sekarang, Untuk pas setelah itu sudah mulai tidak sabar karena Iya. orang sering narik ikan. Iya. Itu akhirnya pindah Umpan coba racikan ya. umpan di bahan dasarnya tetap umpan alam, cuman Nah. kan ada yang namanya perangsang. Oh ya. Perangsang nafsu makan ikan. Oh, ya, siap. Kayak esen. Ah, gitu. esen. Coba-coba main esen dengan umpan dasarnya cacing tanah, Oh, iya. terus umpan dasarnya ulat hongkong. Oke. gitu. Itu dicampur sama esen itu ya Bos. ya? Esennya rahasia dong. Oh ya, ini rahasia. Udah mau Yang dikasih mau tahu pesen aja. silakan, enggak apa-apa. Oke, yang mau pesan esennya yang sering dipakai Kak Tocil Tidak atau ada merek. tidak ada merek katanya Bos. Ini mungkin bisa dikatakan racikan sendiri untuk esen Bos ya. Esen umpan dasar cacing ada, Ah, umpan dasar cacing. dasar Alami itu kan ya, apa? alami. Umpan dasar ulat hongkong itu ada. Tapi ada racikannya selain esen itu ada racikannya juga. Ada racikan terselubung ya. Oh jangan. Karena racikan itu kebanyakan di empang-empang luar atau di kolam-kolam Galatama itu dilarang. Oh, dilarang katanya Bos. Jadi Di sini juga dilarang sebenarnya. Cuman karena ya tidak ketahuan tidak masalah. tidak masalah. Jadi untuk yang mau pesan esen ataupun umpan-umpan nanti bisa langsung saya kasih nomor WA-nya ya di bawah di deskripsi Bos. Sekarang yang lagi tren itu umpan olahan, bahan dasarnya ayam. Ya, yang lagi tren Ya. di sini Bos, di Makassar ya. Umpan Oke. dasarnya ayam giling, tapi campurannya tidak Sudah saya sebutkan itu. Oh, siap. Asia. Oke. Karena setiap pemancing itu pasti ada andalan racikan yang dirahasiakan. Oh, Ada siap, biasanya siap. ada yang dibuka gitu. Oke. Meskipun youtuber Galatama itu saya yakinnya ya tidak semuanya, tidak semuanya. Pasti ada salah satu bahan yang dirahasiakan. Yang disembunyikan gitu ya. Yang dibuka itu biasanya secara umum saja, tapi tidak semuanya youtuber. Oke. Tidak semuanya mancing Galatama gitu. Seperti itu. Iya Bang, oke ini pengalamannya Kak Tocil dari awal mancing sampai akhirnya suka ke pemancingan Galatama lele Bos ya. Untuk
tempatnya ini di mana bos? Untuk di Tempatnya di Pamekasan itu di Jalan Trunojoyo, nama kolamnya Kolam Pemancingan Trunojoyo atau disingkat KPT. Bukanya itu setiap malam berapa kali? Senin, Nah, malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu. Oke, malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu. Ya. Berarti 1 minggu 3 kali. Sama di Sampang juga 1 minggu 3 kali. Oh, pernah ke Sampang juga? Sampang, Surabaya. Oh, pernah juga. Oh, pernah berarti sudah nyampe ke Surabaya kan? Iya dong. Alhamdulillah. Meskipun tidak dapat. Mungkin masih awal mungkin ya. Masih Kalau di belum. Sampang sudah. Sudah sering juga ya. Sering. Oh, siap. Kalau di Berarti- Sampang itu nama pemancingannya Panglima. Oh, Panglima. Panglima. Kalau di sini kolam apa? Pemancingan turun KPT ya. KPT. Kolam pemancingan Trunojoyo bos. Ya, Jalan Trunojoyo di sini bos. Ada di daerah kota. Nanti insya Allah akan ada 2 kolam di Pamekasan. Oh, ada 2 kolam. Ada yang berencana untuk membuka kolam. Oh, siap. Dari salah satu angler yang sering mancing di kolam juga. Oke. Ini kabar gembira ya buat teman-teman para pemancing bahwasanya di Pamekasan itu akan membuka kolam lagi yang akan membuka itu para pemancing juga ya. Ya, salah satu mancing. Salah satu pemancing yang di kolam yang sering mancing di kolam KPT itu bos, seperti itu. Ini ya pengalaman awalnya Kak Tocil sampai suka sama Galatama, dan nanti saya akan juga review cara memancing umpan ala Kak Tocil ataupun ala Kak Asuni yang sering juara di pemancingan Boleh. Galatama ya. Nanti saya akan juga mengajak untuk bagaimana sih memancing umpan untuk agar tidak susah makan ataupun yang penting pokoknya saya akan review juga. Ya, kalau mau konsultasi masalah umpan bisa lah WA ke saya, nomornya 082 331 778 950. Oke bos, saya nanti taruh di deskripsi, mungkin bisa langsung WA konsultasi masalah umpan ataupun masalah pemancingan. Galatama khususnya Galatama lele. Misalnya dari luar mau kolaborasi mancing ke Pamekasan, mancing liaran tidak apa-apa. Mancing di laut, oke saya antarkan, mancing liaran di tambak saya antarkan. Oke siap, ini sudah siap bos ya. Jadi saya akan kasih nomor WA di bawah ini, di bawah deskripsi nanti bisa langsung menghubungi Kak Tocil ya, yang dikenal Kak Asuni di kolam pemancingan Galatama lele di Pamekasan ataupun di Sampang, bahkan ke Surabaya ini sudah pernah bos seperti itu. Tapi boncos katanya. Ini bos ya, untuk yang terakhir harapannya Kak Tocil selaku pemancing mania untuk pemerintah itu apa bos? Agar pemancingan-pemancingan di rawa atau di kali tidak di-strom ataupun tidak dijaring, itu apa harapannya bos? Sebenarnya bukan hanya ke pemerintah. Ya. Harapannya itu tapi kepada masyarakat juga yang oke dah apa cari ikan di sungai atau di rawa dan masalah, cuman jangan menggunakan dengan cara di strom atau di potas. Terus ke pemerintah juga harus lebih memperketat gitu larangan-larangan di sungai-sungai di potas gitu, karena itu selain merusak ekosistem yang ada di sungai itu juga merusak kualitas air yang ada di sungai. Siap. Dan juga memperketat larangan membuang sampah di laut gitu, terus di muara, di sungai, Kali gitu ya. di kali, karena itu juga merusak secara perlahan, itu juga meracuni makhluk hidup yang ada di sungai. di air itu. Jadi para angler itu kan enak juga mencari spot gitu, Tidak susah ya. Nah, seperti itu. itu harapannya Kak Tocil selaku pemancing yang sudah dikenal di kalangan Galatama ataupun di kalangan para pemancing yang ada di Madura seperti itu bos. Dan untuk perbincangan ataupun percekcokan pada kesempatan kali ini saya akhiri ya bos ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ini pengalaman suka dukanya Kak Tocil. Dan nanti yang mau
langsung menanya-nanya tentang masalah umpan ataupun apa, saya taruh WA-nya di. Oh ya, Kak Tocil punya YouTube juga ya? Ada. Oh ya, ini. Lorong Sinema. Oke, siap. Saya nanti juga taruh di bawah di deskripsi nama YouTube-nya. Itu konten apa, Bu? Kak Tocil? Kontennya ada konten ini untuk film. Oh, untuk film. Ya. Untuk Awalnya film. konten mancing, cuman sudah berubah ke konten film. Oke. Ini jangan lupa subscribe channelnya Lorong Sinema yang awalnya konten mancing, sekarang fokus ke konten-konten film seperti itu, Bos. Nah, jadi untuk video kali ini saya akhiri. Nanti video selanjutnya saya akan mereview Kak Tocil cara meracik umpan gala tama lele. Oke? Jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube-nya Iqbal Angler Madura. Terima kasih dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.